Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga semakin bersemangat ya untuk belajar matematika. Oke, hari ini kita buka dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan bab tentang dena dan skala. Sub materi pada hari ini yaitu menggambar dena letak benda, kemudian menentukan rute perjalanan. Silakan kalian buka bukunya untuk menggambar dena di halaman 59. Bagi yang ada buku, halaman 59. Bagi yang belum memiliki buku, bisa lihat penjelasan Pak Ardi dan mendengarkan penjelasan Pak Ardi. Oke, yang pertama menggambar dena. Kemarin kita sudah tahu membaca dena, kemudian menghafal arah mata angin, ya. Hari ini menggambar dena. Langsung saja. Cara menggambar dena adalah yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Seperti apa? Nanti kita pelajari. Kemudian tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Dan yang terakhir, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Yang pertama, kita harus tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Sebagai contoh seperti ini. Ada dua lokasi, ya. Nih. Rumah A dan rumah B. Seperti itu. Ini A, ya. Yang A ini warnanya merah, yang B itu warnanya biru. Kemudian gimana sih cara menggambar dena? Misalnya rumah A ini ya terletak di barat. Rumah A ini terletak di barat dari rumah B. Maka yang pertama kita harus menentukan titik acuan. Titik acuannya adalah dena B tadi ya, rumah B tadi. B ini sebagai titik acuan. Nah, setelah di titik acuan, kita buat seperti ini. Buat titik pusatnya. Nih. Kita buat titik pusatnya. Nah, maka rumah A ini ya terletak di tengah-tengah atau di titik pusat. Maka kita sudah tahu bahwa tadi ini Pak Ardi kopikan dulu. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau atas itu utara, sebelah kanan timur, ke bawah selatan, kemudian samping kiri itu barat. Maka rumah A ini berada di mana? Nah, kita lihat di mananya. Lihat dena. Maka rumah A ini berada di sebelah barat rumah B. Seperti itu. Ini contohnya. Kemudian yang pertama tadi tentukan sebagai titik acuan, benda sebagai titik acuan. Kemudian tentukan arah mata angin, ya. Dan yang terakhir, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Ini titik acuan, kemudian gambar bendanya. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh. Ada contoh. Nah, ada 3 contoh. Contoh yang pertama, puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Maka yang kita ambil yaitu puskesmas dan rumah Adit. Puskesmas dan rumah Adit. Nah, yang mana dulu titik acuan? Yang titik acuan biasanya yang nomor 2 atau yang terakhir disebutkan. Jadi rumah Adit yang titik acuan. Maka di sini. Nah, rumah Adit titik acuan ya. Kemudian rumah Adit ini kita kasih garis ya. Untuk menjadikan titik acuan.
bahwa rumah Adit ini kalau ke atas itu utara, kalau samping kanan itu timur, ke bawah itu selatan, kemudian ke sebelah kiri itu barat. Sekarang jadi timbul pertanyaan tadi, puskesmas terletak di sebelah utara. Puskesmas terletak di sebelah utara. Ini puskesmas ini berada di sebelah utara. Utara mana? Utara itu atas, maka puskesmas kita letakkan di atas. Nih. Nah, ini cara menggambar denah ya. Kemudian ada lagi nomor 2. Bapak kopikan dulu di sini. Nih. Kemudian yang nomor 2, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Nah, ini sekolah. Sekolah rumah Adit terletak di sebelah timur. Maka sekolah ini harus kita jadikan titik acuan lagi. Di mana? Misalnya sekolah ini atas utara, kanan timur, bawah selatan, kiri barat. Maka taruh di mana? Ditaruh di sini. Kenapa sekolah diletakkan di sebelah kiri? Karena menyesuaikan gambar yang awal. Rumah Adit tidak boleh lagi dipindahkan karena sebagai titik pusat yang pertama. Selanjutnya tadi rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Ini sekolah ya. Kita tahu ke utara itu, ke atas itu utara, ke kanan timur. Nah, maka sekolah berada di kiri rumah Adit. Selanjutnya yang ketiga, rumah Adit terletak di barat laut. Barat laut. Ini barat laut. Maka tokonya di sini. Nah, maka seperti inilah cara menggambar denah. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Kemudian rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Benar ini. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Selanjutnya rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko. Nah, toko roti ya. Seperti itu. Di rumah dipelajari banyak nanti soal-soalnya. Di halaman 61 ada soal. Mudah-mudahan kalian mengerti. Anandaku sekalian, jadi kalian harus paham dulu cara menggambar denah ya. Setelah sudah paham, baru kita masuk ke materi menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu. Berarti nanti rute seseorang itu bisa tidak sama dengan kita. Contoh nih, ini ada gedung ya. Ini rumah Ahmad, yang ini rumah Aisyah. Gedung ini merah, rumah Ahmad ini kuning. Nah, rumah Aisyah biru. Ketika Ahmad ingin datang ke sekolah, maka Ahmad bisa langsung ya, bisa langsung lewat bisa langsung lewat sebelah kiri sini. Tetapi kalau Aisyah ingin ke sekolah, maka dia lewat kanan. Lewat kanan. Nah, itulah rute ya, rutenya. Jadi bisa berbeda-beda. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti contoh yang ada di gambar. Yang ada di gambar. Ada sebuah denah ya. Denah rumah Adit, kemudian taman bermain, pasar, puskesmas, rumah dinas, toko buku, toko buah, dan sekolah. Ada pertanyaan. Berdasarkan denah di atas kita dapat menentukan beberapa rute dari sekolah menuju rumah Adit. Dari sekolah menuju rumah Adit ya. Dari sekolah menuju rumah Adit.
Yang pertama, rute pertama dari sekolah menuju ke arah barat, ya, barat nih. Melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Bapak ulangi lagi, perhatikan dengan seksama. Dari sekolah menuju ke barat, ya. Melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati puskesmas. Di perempatan jalan, maksud perempatan itu simpang 4 ya. Kalau simpang 3 pertigaan biasanya. Di perempatan jalan belok ke utara, ke atas. Melalui Jalan Elang 2 sampai ujung jalan, ujung ya. Nah, ini ujung. Belok ke barat atau ke kiri melewati Jalan Kancil 1. Maka rumah Adit ada di sebelah kiri jalan. Itu rute yang pertama. Selanjutnya rute yang kedua. Dari sekolah ke rumah Adit. Perhatikan gambar ya. Dari sekolah lurus ke arah barat melalui Jalan Kancil 2 sampai melewati perempatan jalan dan pasar. Rumah dinas kita lewati, puskesmas lewat, kemudian perempatan jalan lewat, pasar lewat. Kemudian setelah sampai pertigaan atau simpang 3, belok ke utara atau ke atas melalui Jalan Elang 1. Lurus, kemudian ada pertigaan, belok ke arah timur atau ke sebelah kanan. Nah, rumah Adit ada di kanan jalan. Itu rute kedua. Adakah rute ketiga? Bisa jadi dari sekolah ke rumah Adit bisa kita lewat Jalan Elang 4 ya. Sekolah Jalan Elang 4, kemudian belok ke arah barat, terus belok ke utara, terus ya, Jalan Elang 2, belok ke arah barat sampai rumah Adit. Seperti itu. Jadi itulah cara menentukan rute. Misalnya tentukan rute toko buah. Dari toko buah ke puskesmas. Dari toko buah ke puskesmas. Maka selanjutnya contoh dari toko buah ke puskesmas. Kita cari rutenya. Rute yang pertama, toko buah nih. Kita jalan ke utara, lurus ke utara, kemudian ada pertigaan jalan, kita belok ke kiri atau ke sebelah barat menuju Jalan Kancil 2. Terus ya, melewati rumah dinas, kemudian di sebelah utara jalan terdapat puskesmas. Atau rute yang kedua, dari toko buah ini kita ke selatan, terus ada pertigaan jalan, kemudian kita belok ke barat ke Jalan Kancil 3. Terus kemudian ada sampai di ujung jalan, kita belok ke utara menuju Jalan Elang 2. Lurus, kemudian sampai ke perempatan jalan, kita belok ke kanan atau belok ke timur. Puskesmas berada di utara jalan. Seperti itu. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerti penjelasan yang disampaikan Pak Ardi. Ya, banyak berlatih di rumah. Hari ini tadi kita belajar tentang menggambar dena dan menentukan rute perjalanan. Insya Allah tugas-tugas atau latihan nanti akan disampaikan atau langsung dikasih oleh guru matematika masing-masing. Oke? Jika ada pertanyaan silakan WA atau telepon ya. Kita tutup bersama-sama. Kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.